Ya, sahabat-sahabat Permainta Channel. Hari ini saya pakai baju muslim karena hari ini kita ada pengajian dari grupku, grup Bening. Kita pengajian hari ini di rumah Teteh Cinta Miat Manegara. Aku baru datang nih. Nah, ini juga yang baru datang baru sedikit. Ini Mbak dari Rafifah ya? Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Irma. Greta, sahabatku. Waalaikumsalam. Kita pengajian hari ini. Kita kan bertemannya kan dunia dan akhirat. Oh iya. Siap. Ini juga sahabatku yang cantik Dini. Kita ketemu lagi. Aku udah lama nggak. Iya, ketemu lama ya. Udah lama nggak datang Arisa, lama nggak datang pengajian. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya, say. Iya. Pengajian. Apa lagi ya? Oh, ini ada makanan. Kita halo sayang cantik, nggak pengen makan jadi adanya di seputar makanan. Iya, adanya di seputar makanan. Sama aku juga ada yang deket-deket makanan aja deh. Ini ada snack-snack ya. Kita belum mulai ini karena belum banyak yang datang. Mungkin nanti abis makan siang baru datang. Aduh, ini apaan nih? Seru banget. Terus ini ada apa lagi nih? Oh, ini ada roti-roti. Ada roti-roti. Itu ada apa lagi tuh, say? Rosa, kamu lagi ngambil apa? Bakso ya? Iya, sedap banget. Oh, mantep. Aku juga mau Ayo sedap. Oke. Rosa masih pakai ini? Masih pakai masker? Aku harus menjaga karena suamiku agak kurang sehat. Jadi kalau seandainya jangan sampai aku menjadi carrier pembawa. Oh, oke. Ngerti. Makan. Dimaafkan Kalau lah. makan baru dibuka. Nah, itu dia. Buka sedikit aja deh, buka dikit. Biar tahu. Rosa. Belum ada yang datang dan kita nanti pengajian di sini. Teman-teman semua. Baru sedikit yang datang. Mbak Tati, apa kabar Mbak? Aduh, senang lagi jumpa lagi. Apa kabar Mbak? Sama siapa? Sama Mbak Nida ya? Sekarang wayahnya makan rujak. Rujak aja tapi kuahnya bukan kuah kue ini nih, kuah mangga apa nggak tahu. Ini baksoku, ini nasi bogana. Dari restonya Ibu Nining. Apa nama restomu saya? Ayam panggang Buning. Warung Buning lah. Oh, warung kuning. Buning. Warung Guning. Buning. Oh, warung Buning. Di daerah mana boleh dong dipromoin? Daerah Pondok Labu. Daerah Pondok Labu. Bisa di googling guys. Bisa guys. Iya, mantap. Yuk kita makan. Kemarin kan tuh aku mau transplant. Ya ada yang nggak bisa dilakukan transplant. Buat aku Hai juga. Alhamdulillah. Ya, sehat terus ya. Sehat alhamdulillah. Kita pengajian hari ini ya. Kalau biasanya arisan, hari ini pengajian. Udah rame. Udah rame dan sebelum ustadznya datang kita biasa lah makan foto-foto. Ini ada yang menyendiri. Pak Ustadznya baru datang guys. Jadi kita sebentar lagi akan mulai. Pak Ustadznya bingung mau duduk di mana? Silakan di sini Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua teman-teman Bening alhamdulillah di rumah saya udah lama sekali, saya senang sekali rumah saya dipakai pengajian lagi. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ngucapin ulang tahun untuk
ucapannya, kasih sayangnya, kadonya, dan perhatiannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga teman-teman yang sudah pada bawa makanannya banyak. Tadi pagi cuma 2 macam, sekarang 20 macam. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Pak Ustadz Adnan yang sudah sempatkan hadir di sini. Alhamdulillah senang sekali. Sehat-sehat terus ya Pak Ustadz. Oke, ya udah. Terima kasih. Kita dengerin ceramahnya Pak Ustadz Hasim. Mudah-mudahan yang pasti ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da amma ba'du. Habibatul bait, ibu hajah kami yang saya hormati, juga ibu-ibu semua yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi di tengah-tengah ini banyak sekali yang sudah saya kenal. Bu Mary, Bu Ita, Bu Lolo, Bu Ranti, Bu Nova, Ibu Geta, Ibu Saya nggak dikenal. Bu dan Erni. ibu-ibu semuanya deh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aku sih yang menjelek gitu. Ibu Ita juga yang memperkenalkan saya dengan harmoni dan kesenangan. Ibu sehat ya pada siang ini. Alhamdulillah ya robbal Kita alamin. awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah tempat dan rumah Ibu Cintami ini semoga semakin diberkahi. Amin ya robbal Semoga kita yang hadir pada siang hari ini juga keluarga dan anak keturunan kita dijadikan keluarga yang selalu Allah ridhoi. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kalau dalam bahasa Indonesia, silakan yang barangkali ingin mencatat ya. Itu tulisannya doa, D O, kemudian ada tanda kutip 1 sebelum huruf A, doa. Tapi kalau dalam kaidah Arab itu sebutannya doa u, artinya doa. Tapi kan kalau kita dalam keseharian bicara doa ribet, udah doa belum jadi ribet, makanya disingkat jadi apa? Doa. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan doa. Ikuti saya ya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ikuti saya ya. Ya Pak. Qala Rasulullah Qala Rasulullah. ad-du'a'u, Ad-du'a'u. bukan ad-doa, pakai ain ya. Doa. Enggak ngeden sih, biasa aja ngomongnya. Ikuti saya ya. Sini, ad-du'a'u Ad-du'a'u wal ibadah. wal ibadah. Nabi bersabda doa adalah ibadah. Saya ulangi ya, doa adalah Ibadah. Karena doa adalah ibadah, maka doa seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat ibadah, berbuah pahala. Baca Quran ibadah, berbuah pahala. Umroh haji juga ibadah, berbuah pahala. Maka karena doa adalah ibadah, maka setiap kali kita berdoa akan berbuah apa? Pahala. Jadi kalau begitu, ada amalan yang membuat kita masuk surga, diantaranya adalah dengan tabungan apa? Doa. Sampai di sini bisa dipahami ya. Iya. Jadi kalau kita berdoa tanpa kita sadari, kita sedang meraih apa? Pahala. Karena doa adalah Pahala. Ibu sehat semuanya ya. Sehat. Fokus semuanya ya. Doa, Nabi bersabda adalah ibadah. Ibadah. Karena doa adalah ibadah, maka setiap kali
setiap kita berdoa, seseringnya kita berdoa, maka tabungan pahala kita banyak. Maka ada manusia yang masuk surga karena tabungan doanya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, Ustaz. Kedua, buka Quran suratnya 57. Buka Quran suratnya berapa? 57. Yang di Ibu sehat semuanya ya? Sehat. Yang di atas langit namanya apa tadi? Kodok. Dan yang terjadi di muka bumi namanya apa? Kodar. Berarti kita kumpul di rumah Bu Cintami ini sudah ada nggak di sana? Berarti saya ketemu dengan Ibu pada siang ini paling pas bicaranya qadarullah. Qadarullah. Nah, tiba-tiba jalanan macet, coba ya jangan lewat Pondok Indah, lewatnya Fatmawati. Maka ucapan coba itu dalam bahasa Arab namanya lau. Apa tadi? Lau. Itu merek roti di Jepepet ada namanya roti lau. Maka nggak boleh mengucapkan apa tadi? Lau. Kenapa? Karena ucapan lau ini membuka pintu setan masuk ke dalamnya. Maka nggak pakai oh, tapi subhanallah. Berarti kalau begitu ucapannya apa tadi? Kodar. Berarti apa yang ada di atas langit namanya Kodok. yang terjadi di muka bumi namanya Kodar. Maka anak kita bagaimana, cucu kita bagaimana, usaha kita bagaimana, kedepannya nasib kita bagaimana, ada nggak di sana? Ada. Salah ya Pak? Mudahkan jamaah nerima yang di atas langit namanya Kodok. yang di muka bumi Kodar. kita kapan meninggal, bagaimana nasib anak keturunan kita, dan bagaimana nasib anak cucu kita, ada nggak di sana? Ada. Berarti kodoknya sudah ada. Kodoknya sudah ada. Kodoknya sudah, ya Allah jangan marah. Kodoknya sudah ada. Saya lagi nih Bu. Yang di atas langit di buku namanya kodok. Kodok. Apa tadi? Kodok. Yang terjadi di muka bumi namanya Kodar. kodar. Berarti kita meninggal dunia kapan dan di mana, dan bagaimana nasib keturunan usaha kita, ada nggak di sana? Ada. Tapi kita sekarang udah meninggal belum? Belum. Maka kodoknya sudah ada. Kodarnya belum terjadi. Oh. Jelas ya Bu ya? Iya. Nah, bisa nggak merubah yang di sana? Tidak. Bisa. Quran surat ke-31 ayat 34. Masih nanti ya. Nanti gantian Bu Nova. 31 sampai berapa tadi? 34. Nama suratnya apa? Luqman. Nyarinya gimana? Suratnya 31. Surat 31. Bisa bikin tadi? Bisa kan? Insya Allah. Ayatnya 34. Ayat 34, Suratnya 31. Ayatnya berapa? 34. Sudah belum? Sudah? Sudah. Yuk silakan Ibu Ranti. Sebutkan ya. Silakan. 31. Nyarinya di sebelah mana? Ini dia nih. Ini keluar dulu atau gimana? 1. Hari kiamat yang tahu cuma Allah. Terus Ini kan 1 ya. 2. Cari di sini. Air hujan yang turun cuma siapa? Salah. Yang tahu cuma siapa? Allah. Terus Iya. 3. Lahirnya jenis kelamin laki dan perempuan yang tahu cuma siapa? Allah. Berapa tadi? 4. Berapa? 31. 3 berapa tadi sayang? Ini dia. 34. 31 apa 34? 4. Nasib manusia di Ini kemudian dia. hari. Ini kan 31. Ini ayatnya di Iya sini. Bu, 31 Oh, oke. ayatnya 34. Oke. Nama Oh, oke. suratnya Luqman ya. Iya. Sehat ya Bu ya. Sehat Pak. Sehat alhamdulillah, sehat. Ya Allah, sabar ya Allah. Sini bareng-bareng ya. Yang pertama yang tahu cuma Allah siapa? Siapa? Yang tahu hujan turun cuma siapa? Allah. Yang tahu jenis kelamin lahir dari rahim perempuan Allah. Yang keempat nasib manusia di kemudian hari yang tahu cuma siapa? Allah. Yang kelima Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. jadi tidak ada yang tahu di mana kita meninggal. Tolong sebutkan pandangan ke depan. 5 hal manusia tidak tahu, yang tahu cuma Allah. Kiamat, hujan, baik jenis rahim, yang keempat
apa yang akan terjadi besok. Itu berarti yang keempat nasib, dan yang kelima di mana kami mati, di mana kita meninggal. Ini sudah tertulis di buku apa? Nah, bisa nggak merubah? Bisa ada pendapat tidak bisa, tapi ada pendapat bisa dengan dalil Sunan At-Tirmidzi. Angkat suaranya ya. Qala Rasulullah, yuk. Qala Rasulullah La yaruddul qada la yarudul qada illa bidu'ai. bil Yang bisa merubah, Kodo. sama-sama jangan ragu ya, yang bisa merubah qada hanya dengan doa. Jadi kalau begitu, satu, doa bukan hanya berbuah pahala, tapi doa sebenarnya menolak atau merubah qada yang belum terjadi. Oh wow. Masya Allah, Subhanallah. Ini kayaknya harus dirupiah nih kayaknya nih. Nah, sehat ya Bu ya. Ini anteng nih. Baik, Bu Nova baca terjemahnya surat 13 ayat 23. Ada mikrofon lagi Bu Citanti? Surat 13. Bu Citanti, ada mikrofon lagi? Enggak ada. Surat 13. Oh, enggak apa-apa ya. Nah, suaranya kencang. Nah, 13 ayat berapa tadi? 20, maaf, ayatnya 13 ayat 11. 13 ayat berapa? 11. Ayat 11. 13 ayat berapa tadi? 11. Nah, sudah belum? Sudah? Yuk, angkat suaranya. Angkat suaranya. Kita sama-sama baca Quran. Ya Allah, semoga ibunya, neneknya hadir di sini, menantu, anak, cucu, tambah rezeki. Amin. Ibu Ita mana tadi? Saya lihat Ibu Ita Mirza. Oh iya. Pak Mirza sehat, Pak Mirza. Salam dari saya ya. Yuk sama-sama. Sama-sama ya, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sini. Kenapa saya minta Ibu baca Quran? Jangan marah ya. Barangkali ada yang sejak tahajud semalam sampai sekarang belum baca Quran. Kemudian yang kedua, sini deh sebentar ya. Ada seseorang namanya Usaid. Ini pernah disampaikan juga. Usaid bin Hudair punya anak namanya Yahya, juga punya kuda. Ketika baca Quran, itu kudanya berteriak, ternyata dia melihat malaikat. Makanya tempat yang dibacakan Quran dinaungi sama siapa? Maka insya Allah rumah ini, kediaman ini dinaungi sama malaikat. Yuk sama-sama angkat suaranya. Udah ketemu Bu? Ya. Suratnya 13, Sudah. ayatnya 11 ya. Ibu sehat ya, berlima ya. Yuk sama-sama ya, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Angkat suaranya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ibu Nova baca bismillah dulu pelan-pelan. Silakan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya dari depan dan dari belakang. Ulangi sekali lagi, gimana? Baginya manusia Ya. ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran Ya. dari depan dan dari belakang. Ke depan saya ya. Depan kita ada siapa? Malaikat. Di belakang kita namanya dalam bahasa hadisnya, Qurannya, kaidah Arabnya malaikatun hafalzoh. Malaikat penjaga. Apa tadi? Malaikat penjaga. Ibu, sini deh ke saya. Ayat ini diginiin. Sudah ya? Nanti buka ini lagi. Kita melebar sedikit. Suratnya 50. Ribet nggak? Ribet Bu Mary? Bu Ita nggak ribet nggak? Ibu kelihatan semangat sekali. Semoga sehat selalu ya. Ribet nggak Ibu? Ribet ya? Berapa tadi itu? 50. Surat berapa tadi? 50. Sebentar Ibu. Surat berapa? 50. Bukan kaf, kof. Kof.
Nah, suratnya 50, Qaf ayatnya 17 dan 18. Berapa? Nah, tadi ada malaikat yang jaga berapa? Dua. Depan dan apa? Nama malaikatnya apa bahasa Arabnya? Ibu sehat semuanya ya? Ini bareng-bareng. Malaikatun hafazah. Apa tadi? Malaikat penjaga. Ya, silakan. Yuk baca lagi ayat 17 dan 18. Suratnya 50 ayat berapa? 17 dan 18. Angkat suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Langsung. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalimat terakhirnya 18 raqib dan apa? Atid. Silakan Bu Nova baca bismillah, angkat suaranya deh. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Nih, apa tadi? Sebelah apa tadi? Kanan dan Kiri. Berarti kalau begitu berapa jumlah malaikat yang menjaga kita? Empat. Marah-marah biasa aja lah. Semuanya ya. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama, Depan, belakang, kanan, kiri. Bapak jawab ya. Depan belakang tugasnya apa tadi? Menjaga. Kalau kanan kiri, berarti kalau begitu manusia semuanya dijaga sama berapa? 4. Depan dan belakang menjaga, kanan kiri kalau kanan mencatat, sedangkan kiri ke depan semuanya ya, fokus ya. Nah, Sehat Bu Cintami ya. Semoga rezekinya ya. Kalau bukan nakit itu di kuburan. Apa mau menggali ya? Semoga sehat selalu ya. Tuh sampai mana saya ngomong tadi tuh? Ibu fokus ya. Ibu jarak cuma semeter sama saya nih. Nah fokus ya. sampai mana saya ngomong tadi ya? Malaikat. Oh, Aduh. depan menjaga. Kanan kiri apa? Mencatat. Apa yang terjadi di muka bumi sudah ada di sana kan? Ada. Ya. Berarti depan belakang ini menjaga sesuai dengan ketetapan di sana. Ya. Kalau umpama pulang dari sini keluar tersandung batu, di sana tertulis tersandung batu, maka dua depan belakang nggak bisa menjaga. Kalau umpama di sana tertulis dia tidak tersandung batu, meskipun satu milik dijaga sama malaikat itu. Berarti kalau begitu mereka depan belakang menjaga sesuai dengan kodok yang Allah putuskan. Makanya bawa kendaraan depannya yang dibonceng kok maaf ya, celakanya parah bahkan sampai meninggal, yang depan kok enggak. Dia bilang rezeki anak soleh, bukan rezeki anak soleh, emang di sana udah begitu keputusannya. Jelas ya? Jelas. Coba kanan kiri tugasnya ngapain? Catat. Depan belakang Jaga. sesuai dengan apa? Kodok. Kata siapa? Gimana? Sesuai dengan apa tadi? Quran. Quran. Jadi semuanya ada berapa? 4. 4. Tapi ada manusia yang didampingi bukan 4. Nih ibu-ibu semua bisa didampingi sama ratusan malaikat nih. Amin. Nggak pakai nggak perlu ekspresi yang kaget. Jadi didampingi lebih dari 4 nih. Nih ya Allah, semoga yang di hadapan saya adalah manusia-manusia didampingi lebih dari 4 malaikat. Amin. Siapa itu Ustaz? Siapa dia? 41 ayat 30. Ayat ini 41. langsung difoto. Berapa tadi? 41 ayat 30. 41 ayat berapa? 30. 41 ayat 30. Masih Bu Nova, nanti Bumi Ita. 41 ayat 30. 41 ayat berapa? 30. Nama suratnya apa? Fussilat. 41 Fussilat. Sudah ketemu? Sudah. Yuk kita baca. Kalau saya begini, kita berhenti ya. Ya Allah, semoga ibu yang depan saya berkah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah belum? Sudah. Berapa tadi total yang mendampingi manusia? 4. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kata Allah. Sampai kata Allah. Yuk. Innallazina qalu rabbunallah. Ulangi.
Innallazina qalu rabbunallah. Ibu Nova silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa cukup kita hanya dengan apa nih? Lisan. Harus bergerak, harus menggerakkan anggota tubuh. Action. Harus apa? Harus bergerak, ya. Apa yang terjadi setelah Allah sampai istakomu? Sama-sama ya. Summastaqamu. Ulangi. Summastaqamu. Istakomu artinya istiqomah. Tapi terjemahannya barangkali meneguhkan pendirian. Tapi sebenarnya apa tadi? Istiqomah itu artinya teguh pendirian, nggak goyah. Ibadahnya lurus. Tiap malam tahajud, tiap Senin Kamis puasa, tiap pagi dia duha, tiap sebulan sekali atau tiap 2 pekan sekali nggak putus Qur'annya. Berarti ibadahnya apa? Istiqomah. Sekarang Ibu Nova terjemahannya diganti. Kemudian meneguhkan pendirian diganti kemudian istiqomah dalam ibadah. Silakan. Kemudian mereka meneguhkan pendirian. Maafkan, sampaikan salam buat Buddha ya. Saya ulangi lagi ya. Kemudian mereka istiqomah dalam ibadah dari awal. Silakan. Jadi meneguhkan diganti istiqomah. Ya tadi kan saya ngomong gitu ya. Ya Allah. Ya Allah. Dari awal, silakan dari awal. Kemudian mereka istiqomah. Dari awal sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian Mereka istiqomah dalam ibadah. Yuk sama-sama dari awal ya. Bahasa Indonesianya. Sama-sama. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhannya siapa? Kemudian ibadahnya apa? Teruskan Bu Nova. Teruskan Bu Nova. Maka malaikat akan turun kepada mereka. sini semuanya lihat, ke Qur'annya lihat. Tatanazzalu turun alaihimul hum kepada mereka. Siapa mereka ini? Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ibu sini deh, sama-sama ya. Ibu, Mbak sini ya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah Kami dan kami terima ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Kemudian mereka istiqomah dalam ibadah. Siapa mereka ini? kami Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. lalu mereka Istiqomah. maka akan turun kepada mereka. Mereka ini siapa? Kita manusia. Orang-orang yang apa? Maka akan turun orang-orang yang istiqomah. Siapa? Malaika. Kalimatnya bukan malak. Ke tangan saya. Kalau malak satu apa? Malaikat. Ustadznya pusing. Allah, Masya Allah. Mudahkan ya Allah. Yuk sama-sama ya. Aduh, ya Allah. Bareng-bareng. Malakun. Sini. Malakun. Malakul. Satu. Malaikat. Malaikatnya 2 sini ya. Malakani. Malakani. Malaikatnya 3 dan tidak terhingga malaika. Malaika. Quran yang barusan kita baca bukan malakun, malakani, malaika. Ketika perang Badar Allah turunkan 5.000 malaikat. Ketika Lailatul Qadar aksaru min adadil hasa, jumlah mereka yang turun ke muka bumi lebih banyak ketimbang jumlah pasir yang ada di muka bumi. Maka orang-orang yang istiqomah didampingi sama bisa jadi puluhan ratusan malaikat. Fokus ya. Depan, belakang. Tugasnya apa? Menjaga. Sesuai dengan apa? Kodok. Kanan dan Mencatat. ini mah umum. Kita nggak pakai subhanallah ya. Sehat ya Bu. Aduh, Ustadz ini. Ini mah umum. Baik beriman apa enggak. Tapi ada manusia yang dapat bantuan dari malaikat. Siapa dia? Maka Ibu Mary bisa jadi ada ratusan malaikat yang dampingin karena dia tiap malam tahajud. Amin kan ya? Ibu Cintami bisa jadi ada puluhan malaikat karena nggak putus baca Qur'annya. Amin. Jadi kalau begitu, kalau 4 ini umum.
Tapi ada lagi bala bantuannya. Apa itu? Kalau ibadah kita apa? Istiqomah. Sama-sama. Ibadah kita apa? Istiqomah. Orang yang didampingin malaikat kelihatan dari aura wajah. Memandangnya pun kita jadi enak adem. Kalau bicara menyentuh. Kalau di sampingnya jadi tenang. Makanya saya di samping beliau, hati saya jadi ya, bisa dipahami ya. Iya. Jadi kalau begitu berapa normalnya yang jagain kita malaikat? Banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berarti Bu Nova, Bu Mary harus sabar ya Allah. Ibu, Bu yang jagain kita normalnya 4. mau dia beribadah apa enggak, pokoknya 4. Depan belakang menjaga kodok, kanan kiri sesuai dengan apa? Mencatat. Tapi ada lagi yang jagain kita, ratusan malaikat bahkan lebih kalau ibadahnya apa? Istiqomah. Orang yang ibadahnya istiqomah didampingi siapa? Malaikat. Malaikat. Apalagi sih Ustadz, ya ampun. Bener dong, malaikatnya banyak dong Ustadz. Salah mulu kita. Bisa namanya Bu, Ibu Eva. Udah, sebentar ya. Fokus ya. Seakan-akan Ibu Ustazah yang silakan. Yang tadi yang Ibu bicara ke Bu Mary, silakan. Bu Eva. Malaikat malaikatul 1, malaikat Ulangi gimana? Malaikatul 1, malaikani 2, malaikat banyak. Masya Allah. Benar ya? Iya benar. Yang masa saya untuk benerin Ibu, saya ulangin ya. Yang dampingin 4. Depan belakang sesuai dengan apa? Kanan kiri. Kanan kiri mencatat baik buruk. Tapi ada yang lain tolong. Tapi ada yang didampingin ratusan bahkan ribuan malaikat, enggak terhingga. Kalau ibadah Ibu Eva Istiqomah. nah, maka orang yang tiap malam tahajud maka akan didampingi siapa? Malaikatnya banyak. Jujur sama Ustaz, semalam tahajud enggak? Insya Allah. Sholat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau gitu mereka didampingi siapa tadi? Malaikat. Tapi itu mah tujuannya. Tapi sekali lagi Bu Nova. Oh, sudah selesai. Kasihin. Udah ya? Dah, 3. Yuk sama-sama sudah ya. Nanti akan melebar. Mikrofonnya. Ya, berikan ke Ibu Nova, maaf. Ke Ibu Nova. Silakan Bu Nova, teruskan lagi. Dari awal, sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Terus. Kemudian mereka yang istiqomah ya. Ya Allah, sabar ya Allah. Kemudian mereka istiqomah dalam ibadah. Ya Allah. Iya, diganti. Kemudian mereka yang istiqomah, Nah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. maka orang yang istiqomah didampingi siapa? Maka orang-orang Bahkan Nabi bersabda, kutibalahu misluma kana ya'malu mukim tahajud duha, dikala dia sakit dan safar tetap dapat pahala ibadah. Karena kemarin-kemarinnya ibadahnya apa? Istiqomah. Sekarang lagi berapa? istiqomah susah ya Ustaz, makanya hadiahnya susah. Ya Allah dia nambahin. Ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam sabar buat suami ya. Ya makanya benar yang dibilang dia, makanya yang dampingin Kalau gampang dapat kulkas. Ya. Ya Allah. Teruskan lagi terus. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Maka orang yang istiqomah tidak ada rasa khawatir dan sedih. Kegalauan hatinya khusyuk didampingi malaikat, tidak ada rasa sedih. Sini deh. Kan kita kan doa. Mereka mah tanpa berdoa udah di backup malaikat. Tanpa berdoa. Ini dahsyatnya orang-orang yang istiqomah. Bahkan dalam satu hadis, jika kalian disibukkan dengan Quran sampai lupa berdoa denganku, maka aku akan berikan doa yang terbaik di luar batas kemampuan engkau. Ini dahsyatnya orang-orang apa tadi? Istiqomah. Maaf sini deh. Ibu hari ini puasa? Enggak. Apa? Teruskan lagi. Nah, puasa Bu Nova? Puasa berarti puasa? Nah, silakan teruskan lagi. Nah. Puasa
Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Terus Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan. Sini. Bergembira memperoleh apa? Surga. Ke tangan saya lihat ya. Orang yang istiqomah didampingi malaikat, dan ini lebih dari 3. Orang yang istiqomah tidak ada rasa takut dan sedih, dan orang yang ibadahnya istiqomah dikasih tahu atau dikasih kabar surga. Saya nggak bahas ini, saya bahas ini. Dikasih kabar apa? Surga. Apa maksudnya orang istiqomah dikasih kabar surga? Saya ulangi, orang yang istiqomah berapa hukumnya? 3. Bu Eva, berapa? 3. Yang pertama, sama-sama. Yang pertama, orang yang ibadahnya istiqomah. Yang pertama, didampingin malaikat. Yang ketiga dijanjikan surga. Ulangin dah ya. Orang yang ibadahnya apa tadi? Istiqomah. Iblis masuk ke kapal Nabi Nuh. Iblis mengganggu umatnya Nabi Nuh. Kata iblis, "Dakhaltu li usiba quluba ashabi." Aku ingin ganggu umatmu. Jasadnya sama engkau, tapi pikirannya sama aku, kata iblis. Jasadnya sama Nabi siapa? Nuh di kapal, pikirannya terbawa oleh setan. Ibu kan yang di sini semua jasadnya di sini. Sama siapa? Jangan bilang iblis, astagfirullah sini. Sama siapa? Iblis. Tapi saya nggak tahu jasadnya di sini, pikirannya kemana-mana. Makanya lagi Allahu Akbar. Saya ini 2 apa 3 rakaat sholat saya khawatir. Ya, coba sama-sama. Orang yang istiqomah dalam Quran surat Fussilat ayat 30 didampingi siapa? Malaikat. Tidak ada rasa apa? Takut. Tidak ada rasa takut dan sedih. Dan dia dikasih kabar apa? Surga. Ibu sini ya. Yang 2 saya nggak bahas. Ini yang ini. Orang yang istiqomah dikasih kabar apa tadi? Surga. Apa maksudnya? Suratnya 1632. Ibu Ita Mirza. Berapa tadi? 16. Surat 16. Ayat ini di apa di foto ya, Bu? Nah, sebelah surat berapa tadi? 16 ayat berapa? Tolong dicari. Ada nggak di sini kabar surga? Sudah belum? Sudah? Surahnya berapa? 16. Nama suratnya apa? An-Nahl. Ayat berapa? 32. Ya Allah, semoga yang bantu Ustadz baca terjemah mudahkan segala hujat urusan dan hajatnya ya Allah. Yuk, sama-sama ikuti Ustadz. Ikuti saya, Bu. Bareng-bareng ya. Ikuti saya. Ya. Alladzina, yuk. Allazina tatawaffahumul malaikatu. Ibu, ikuti saya ya. Ya. Tidak bareng sama saya. Ibu ikuti saya. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ibu sini ya, sini. Yang sebelah kiri didampingi siapa tadi? Malaikat. Tidak ada rasa takut dan apa? Sedih. Dikasih kabar apa? Surga. Yang sebelah kanan, silakan Bu Ita. Yang sebelah kanan. Silakan. Nah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, bahasa Qur'annya toyibin. Toyibin. Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang tuanya Toyib. Bang Toyib. Toyibin. Bang Toyib. Toyibin, baik. Toyibin. Bang Toyib. Bang Toyib. Ada nggak suaminya nggak pulang-pulang lupa sama istrinya? Banyak. Toyibin. Apa tadi? Toyibin. 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 Baik. Ikuti saya ya. Siap-siap Ibu Ita. Yaquluna. Yaquluna. Salamun alaikum. Yuk. Salamun Silakan Bu alaikum. Ita. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Ibu, sebentar. Saya bicara ke Ibu tadi di awal. Assalamu Alaikum. keselamatan buat engkau, kebahagiaan buat engkau. Semuanya ya. Dia lagi sekarat.
Lagi apa? Sekarat. Datang pencabut nyawa, mencabutnya toyibin, pelan. Sambil mengatakan, salamun alaikum, keselamatan buat engkau. 2 ya. Ketiga, yuk sama-sama. Alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silakan Bu Ita. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Dapat kabar apa? Surga. Dia lagi sekarat. Dia lagi apa tadi? Sekarat. Dapat kabar apa dari malaikat? Surga. Sini ke saya ya. Ada manusia diwafatkan, ini orang bertakwa. Diwafatkan dengan cara pelan-pelan. Toyibin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Dicabutnya apa dia? Pelan. Malaikat yang mencabut nyawa, keselamatan buat engkau, kebahagiaan buat engkau. Dan yang ketiga, engkau akan masuk surga karena ibadahmu. Dapat kabar apa dia? Surga. Lihat sini. Ke tangan saya. Fusilat surat 41 ayat 30. Orang yang istiqomah didampingi Malaikat. tidak ada rasa takut dan Sedih. Dapat kabar Surga. Dapat kabar apa tadi? Surga. Oh, ada manusia yang lagi sekarat, dicabutnya toyibin sambil mengatakan salamun alaikum. Dapat kabar surga. Jadi kalau begitu, ketika kita lagi sekarat ingin dapat kabar surga, ibadah kita harus apa? Baik. Ya Allah ya Rahman. Astagfirullahaladzim. Istiqomah Pak Ustadz. Kocak kan ya Ustadz. Ya sabar, benar Bu, benar sabar. Sabar. Coba, buka Quran surat 39 ayat 10. Aduh. Buka Quran berapa tadi? Surat berapa tadi? 39 ayat berapa? Ayat 10. Bu Greta makasih ya diingetin saya ya. Masih Bu Ita, berapa tadi? 39 ayat berapa? 10. Berapa tadi? 39 ayat berapa? 10. Ya Allah. Enggak apa-apa Bu Cinti. Enggak apa-apa. Ibu ya Allah, Masya Allah, perhatian sama saya Bu. Berkah selalu ya, enggak apa-apa. Suratnya 39. Ya Allah, ini Ibu Novi ya? Ibu Novi ya? Ibu Novi sehat Bu? Alhamdulillah. Waras. Yang ngumpet di belakang. Surat berapa tadi? Ya udah, Bu Mita berikan ke Bu Novi belakang. Mikrofonnya. Berapa tadi? Surat berapa tadi? 39 lanjutkan. Nih dia seperti Bu Nova nih dia. Ya Allah. Sampaikan salam sabar buat suami ya. Yuk, sama-sama. Apa nama suratnya? Ayat berapa? Ibu maaf ya, bisa nggak di handphone ibu difoto ayat ini? Ya? Oh di screenshot, apa namanya? Screenshot. Ya, pokoknya nanti itu jadi pegangan hidup ya. Yuk sama-sama angkat suaranya. Ikut saya, ya ikuti saya. Qul ya ibadilladzina yuk. Qul ya ibadilladzina amanu taqu Rabbakum. Silakan Bu Novi baca bismillah, angkat suaranya, tempelkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang beriman disuruh takwa. Orang beriman disuruh takwa. Lebih tinggi mana, iman atau takwa? Oh, hai orang beriman, takwalah. Takwa. Masya Allah, mungkin karena saya begini takwa, makanya ibu langsung lebih tinggi takwa. Angkat suaranya lagi, siap-siap Bu Novi ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bu Novi. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Sekecil apapun sampai bertemu dengan saudara dengan wajah senyum itu pasti ada balasannya. Pasti ada kebaikannya. Hanya dengan apa tadi? Senyum. Sama-sama angkat suaranya ya. Siap Bu Novi ya. Wa ardullahi yuk. Wa ardullahi wasi'ah. wasi'ah. Bu Novi.
Allah itu luas. Sama-sama yuk. Bumi Allah apa? Bumi. Ya Allah, ketemu di Permata Hijau, ketemu lagi di Kebayoran, ketemu lagi di Cipete. Ternyata bumi Allah itu sempit ya, nggak selebar daun kelor. Ucapan itu benar apa enggak? Salah. Yang benar bumi Allah itu apa? Luas. Luas. Tahu dari mana? Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Yuk sama-sama. Angkat suaranya ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sekarang saya semua ibadah rata-rata standar minimal pahala 10 sampai 700 kali lipat. Standar ibadah berapa pahala tadi? 10 sampai berapa? 700 kali lipat. Baca terjemahnya Bu Novi, silakan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Lagi yang kedua, yang terakhir. Sesungguhnya Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. perhitungan diganti tanpa batas. Bapak tadi ke saya berapa minimal pahala? 10. Paling banyak berapa? 700. Tapi ada pahala tanpa batas. Ya. Lebih dari 700 kali lipat. Apa itu? Orang yang bersabar. Fokusnya lagi terakhir. Ya Allah. Orang yang bersabar. Fokus ya, silakan Bu Novi. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah. Orang-orang yang apa? Sabar. Ganti jangan perhitungan ya, batas ya. Teruskan lagi. Hanya. Yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau begitu maksimal pahala tadi 700 kali lipat. Ya. Ada nggak pahala lebih dari segitu? Ada. Apa itu? Orang-orang yang bersabar. Itu pahala sabar tanpa Batas. sabar tiada Batas. Makanya apapun yang kita hadapi harus banyak apa? Sabar. Sampai menghadapi ustaz, Sabar. ustaznya pun ngadepi jamaah. Ambekan. Sini semua ke saya. Aduh. Fokus ya. Orang yang ibadahnya istiqomah didampingin malaikat. Iya. Tidak ada rasa Sedih dan sedih. cepat sekali ya Bu. Udah jangan marah-marah, sabar. Itu jamnya rusak. Tidak tulis dulu semua ke tangan saya. Ya, kita semua harus sabar ya Bu. Ya. Nggak boleh ambekan. Iya benar, nggak boleh lihat jam. Sini, yang kiri dulu. Tidak tulis dulu ya. Maaf Bu Citabi ya. Orang yang ibadahnya istiqomah didampingin malaikat. Tidak ada rasa takut dan sedih dan dikasih kabar apa? Surga. Ada manusia yang dicabutnya dengan cara toyibin, dapat ucapan salamun alaikum, dikasih kabar apa? Surga. Maka kalau begitu ketika kita menghadapi kematian, lagi sekarat, datang malaikat, engkau akan masuk surga. Apa amalannya biar dapat kabar surga? Istiqomah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau begitu, orang-orang yang ibadahnya apa tadi? Istiqomah. Lihat ke depan ya. Kalau dalam hadis At-Tirmidzi, orang-orang yang ibadahnya istiqomah ketika sedang sekarat di sini. Ini loh surga tempat tinggalmu. Dia pakai. Saya tanya, dia sudah meninggal belum? Belum. Sedang apa? Sekarat. Jadi kalau begitu surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat Sekarat. sekarang kita surga neraka sudah tahu belum? Belum. Apa belum? Alhamdulillah. Ya Allah dibalik kesabaran ya Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ibu semuanya, saya tanya. Ya. Umpama nih dapat kabar dari suami. Nah, kata suami begini nih di telepon. Semoga jadi kenyataan. Amin. Bukan mah pulang, Bu. Bu Eva ya. Aduh, Tadi tuh. saya sampai mana tadi? Sampai Ibu kata suami di telepon, semoga kenyataan ya. Apa ya? Bapak dapat rezeki nih nggak terduga. Dan ini uang halal Ibu, fokus ya Bu. Ya. Kata suami gini, ditelepon ke Ibu Ita atau siapa, nanti Bapak transfer ya ke rekening Ibu 200 juta, terserah buat apa aja, terserah. Nggak dicontoh. Semoga
semoga kenyataan ya. Amin. Ibu dapat kabar begitu dari suami, seneng nggak? Senang. Ekspresi wajah bagaimana? Ceria. Maka dia lagi sekarat, dapat kabar surga, engkau akan masuk surga. Makanya kalau kita melayat orang meninggal, biasanya ditutup dengan kain putih tipis. Kita buka tuh penutup mukanya, wajahnya tersenyum. Kenapa dia senang tersenyum? Karena sudah dapat kabar masuk surga. Makanya wajahnya apa? Senyum. Kenapa amalan dia kok diperlihatkan surga? Istiqomah. Karena tahajud nggak putus, duha nggak putus, baca Quran nggak putus. Apalagi sekarang 1 Zulhijjah, baiknya kita puasa sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi udah ada makan di situ, silakan kalau ingin batalin. Ngasih sini deh ya. Ngasih minum anjing aja dosa diampuni, bener ya? Iya. Apalagi ngasih makan dan minum orang beriman. Amin. Maka yang menyiapkan ini insya Allah berguguran dosa. Amin. Biasanya kalau jamaah yang ngundang saya lagi puasa pengertian biasanya. Dan kembali lagi yang pertama. Ya Allah, dia megang mikrofon salah nunjuk saya. Nggak boleh bilang salah nunjuk, qadarullah. Nanti dibungkus tenang aja. Ibu terakhir ya. Terakhir dari saya. Yuk sama-sama. Iya. Jangan akhir. Iya. Makanya jangan lihat jam. Ibu terakhir. Saya mau ke kandang, maafin saya ya. Iya. Banyak banget proyeknya Pak. Dah. 3 orang. Ibu sebentar. Orang yang berdoa dia mendapatkan Pahala. Orang yang berdoa dia merubah Kodok. Sekarang yang ketiga. Yuk sama-sama. Hadisnya At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Apa tadi? At-Tirmidzi. Ikuti saya. Qala Rasulullah. Yuk. Qala Rasulullah. Man lam yas'alillah. Sini deh, semuanya. Bu Ranti semua kesini. Nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan Pak, kecil Pak. Tulisannya ada kan? Ada, tapi tidak terbaca. Kalau Ustaz yang kelihatan. Man lam yas'alillah, barang siapa yang nggak pernah doa, barang siapa yang tidak berdoa, yaghdab alaihi, maka Allah marah kepadanya. Kalau Allah sering diminta senang. Saya ulangi ya, Allah kalau sering diminta Senang. tapi kalau manusia Senep. ya Allah ya Rahman. Ibu Eva. Ini sabar ya sampai dia ya. Allah kalau sering diminta Senang. nih Bu, tidak ada waktu, tidak ada hari tanpa Berdoa. Saya pun tadi di mobil sebelum kesini apa ini? Berdoa. Maka tidak ada hari tanpa kalau kita sering berdoa, Allah senang. Tapi karakter manusia suka marah kalau sering diminta. Iya. Tapi kebalikannya pelan-pelan. Allah kalau diminta, Allah kalau kita berdoa apa? Senang. Sama-sama ya. Allah kalau kita berdoa Senang. berarti kalau kita nggak berdoa Nggak senang. marah. Marah. Itulah Allah. Makanya kalau begitu berarti amalan yang mendatangkan cintanya Allah, amalan yang membuat Allah jadi senang, kitanya harus apa? Berdoa. Minta. Kalau kita berdoa Allah senang. Kalau nggak berdoa Marah. berarti biar Allah suka sama kita sering apa? Berdoa. Maka amalan yang mendatangkan Allah jadi sayang sama kita, perbanyak doa. Iya. Bahkan kata Rasulullah sampai sendal jepit putus talinya mintalah kepada Allah. Jadi Allah kalau kita berdoa Allah apa? Senang. Masya Allah. 3. Yuk. Doa adalah ibadah. Sama-sama dong, biar masuk ya. Doa adalah apa? Setiap ibadah berbuah
Maka setiap kali berdoa akan menghasilkan Pahala. Kedua, di buku sana namanya kodok, di muka bumi namanya Qadar. Bisa nggak menolak sebelum qadar terjadi? Bisa. Bisa. Kenapa? Doa. Ketiga, Kak, istiqomah. Doa. Semoga tambah rezekinya, mudahkan urusan. Amin. Pahala sabar tanpa Tanpa batas. Yang berapa sekarang nih? Berapa sekarang ini? 3. Allah kalau kita berdoa jadi apa? Senang. Allah kalau kita berdoa jadi senang. Kalau kita nggak berdoa, Marah. maka kalau begitu mendatang biar Allah suka sama kita. Perbanyak doa. Jangan banyak mengharap manusia capek. Iya, capek Harapkan deh. Kepada siapa? Allah. Keempat, Bu Novi berikan ke Bu Cut Yanti mikrofonnya. Suratnya adalah perempuan, An-Nisa. Berapa tadi? An-Nisa. An-Nisa ayat berapa? 4. Bisa ya. An-Nisa ayatnya 4. Ayatnya 4, suratnya keempat. Surat 4. Surat keempat ayatnya 28. Ibu Cut Yanti yang menerjemahkan. Suratnya berapa tadi? 24. Nama suratnya apa? An-Nisa. Ayatnya berapa? 28. An-Nisa ayatnya 28. Sudah belum? Sudah ya. An-Nisa 4 ayatnya berapa? 28. Yuk sama-sama angkat suaranya. Ikuti saya ya, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu Ayyukhaffifa ayyukafifa ankum wa hulikal insanu dha'ifa. Jadi pelan-pelan ya, angkat suaranya, baca bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Ulangi lagi, maaf. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Yuk sama-sama. Allah hendak memberikan keringanan Kalau kepadamu. begitu Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Kecuali sesuai dengan apa tadi? Makanya saya melebar ya. Ada 3 orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Rasul. Ada 3 orang mendatangi rumah-rumah siapa tadi? Istri Rasul. Yang pertama, setelah diberitahu oleh istri-istri Rasul, 3 orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah istri Rasul. Saya ulangin ya. Ada 3 orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Rasul. Sahih Bukhari. Iya. Ibu tidak tulis ulang. Ada 3 orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Rasul. Iya. Ingin tahu bagaimana ibadah Rasul yang sebenarnya. Iya. Bu Nova jelas, Bu Novi jelas. Jelas. Ya. Setelah diberitahu bagaimana ibadah Rasul, maka 3 orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Rasul. Makanya mereka bertiga saling berjanji satu sama lain. Satu, berjanji setelah Isya nggak mau tidur begadang sampai subuh. Kurang lebih 13 jam sholat sunnah. Ada tamu dari BSD ke Cipete ke rumah saya. Dia pernah mencoba sholat sunnah dari setelah Isya sampai azan subuh. Setiap 2 rakaat dia salam dan dihitung jumlahnya 250 rakaat. Saya tanya, tolong jawab. Baik atau buruk? Buruk. Karena dia nggak tidur. Jangan ragu, baik atau buruk? Yang kedua, berjanji karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Rasul, dia berjanji setiap hari puasa sunnah. Baik atau buruk? Baik. Yang ketiga, berjanji karena merasa ibadahnya kurang, maka dia akan menjauhi perempuan dan dia berjanji tidak mau menikah. Baik apa buruk? Buruk. Oh, yang ini serentak ya. Yuk sama-sama. Pertama, sholat sunnah sepanjang Malam. Kedua, puasa sunnah setiap Hari. Dan 3, tidak mau apa? Menikah. Nabi mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Engkau yang bilang tidak tidur, tidak makan minum di siang hari dan tidak apa? Mau apa? Menikah. Beliau mengatakan, wallahi inilah akhsyakum lillahi atqakum. Aku adalah manusia yang paling taat ibadah di muka bumi. Siapa? Rasul. Nabi Muhammad nggak pernah begadang meskipun sholat sunnah, dan beliau nggak pernah puasa setiap hari. Beliau setiap hari hanya sebulan penuh di bulan apa? Puasa. Dan Nabi Muhammad menikah enggak? Menikah. Maka
tiga orang ini ibadahnya berlebihan, padahal Allah tidak membebani. Bu, sama-sama deh. Ya, sebentar ya, ikut saya. Ibadah ringan, berpahala besar. Berpahala besar. Ulangi. Ibadah ringan berpahala besar. Bisa nggak dapetin pahala sholat sunnah sepanjang malam? Bisa. Dengan apa Ustaz? Subuhnya bagi laki-laki berjamaah di masjid atau musola. Bisa nggak puasa sunnah setiap hari? Bisa. Gimana caranya Ustaz? Setelah Ramadan 6 hari Syawal, atau setiap bulan 3 hari puasa Ayyamul Bid. Berapa nih? 2. Hitung ya. 10. Berapa nih? 10. Orang yang rajin puasa sunnah doanya dikabulkan, amin kan? Amin. Orang yang berpuasa maka badannya jadi sehat, Amin. Yang ketiga, di hari kiamat orang yang puasa dapat payung, Amin. berapa hari? Payung. Keempat, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang parfum misik. Amin. Ya, di sisi Allah bukan di sisi suami. Yang kelima, ada surga namanya Royan. Yang keenam, pahala puasa tanpa batas selain sabar. Yang ketujuh, pahala sholat sedekah bisa dicuri seiring dosa kita sama orang. Ada nggak ibadah yang tidak bisa diambil pahalanya? Ada, yaitu apa? Puasa. Ibu yang hari ini puasa Zulhijjah, amalkan 4. Dia puasa, dia sedekah, jenguk orang sakit, ngantar jenazah ke kubur. Nabi bertanya, adakah yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. 1. Ada nggak yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. 2. Ada nggak yang hari ini lagi puasa, sedekah, jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Ada nggak yang hari ini ngantar jenazah ke kubur? Kata Rasul, ada. Kata Abu Bakar, ada, saya Rasulullah. 4 ibadah dalam sehari. Nabi bersabda, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Yang susah nyari 4, harus ada yang meninggal. Kalau nggak ada, nunggu di tanah kusir. 4 ini, ya. Jadi kalau begitu, amalkan puasa sunnah, insya Allah sungguh luar. Jadi kalau begitu, Allah itu menciptakan manusia lemah. Pelan-pelan ya, Allah menciptakan manusia apa tadi? Lemah. Ibadah ringan berpahala besar. Apa tadi? Ibadah Berpahala besar. Tutup tausiah ini suratnya 90 ayat 4. Surat Masih Ibu Cici. Apa tadi? 90. Bu, tolong ayat ini difoto lagi ya. Setiap yang saya sarankan foto ini. Nah, tadi yang pertama lupa 90 dipoto. Ayat berapa tadi? 4. Ayat 4. Surahnya berapa? Surah berapa tadi? 90 ayat berapa? 4. Ya Allah, handphonenya ada yang begini-begini. Semoga tuh jari kami tambah berkah. Iya. Ya Allah, Bu Titami, semoga berkah di jari-jarinya ya. Ini Pak Ustaz. Nyari 90 Pak Ustaz. Tulis Iya. Oh, yang ingat Sabar. Sabar tanpa batas. Saya lupa tadi ya. Udah belum tadi? Sabar ada 3. Udah belum? Udah kan? Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam hal ibadah, sabar menjauhkan maksiat, sabar dari musibah. Maka kalau lagi sholat taraweh, imam rokaatnya bacaannya sedikit panjang, ingat pertemuan ini. Harus apa? Maka menghadapi saya juga harus apa? Sabar. Makanya Ustadz pun ngadepin jamaahnya. Sabar. Yuk, suratnya berapa tadi? 90. Ayatnya 4. kita bacanya dari mulai 1. Ibu Cut Yanti yang terjemahkan. Sama-sama tidak ikuti saya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ibu, yang paling ujung 4. Arabnya bukan terjemah, kabad. Sini bareng-bareng, kabad. Kabad. Coba ulangi apa tadi? Kabad. Pokoknya ingat ya, kabad. Kabad. Silakan Bu Cut Yanti. Yang 4 aja. Iya, nomor 4 Bu Cut Yanti. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Yuk sama-sama.
Allah ciptakan manusia dalam keadaan Susah. Enggak, lagi bareng-bareng. Allah ciptakan manusia dalam keadaan apa tadi bahasa Qur'annya? Bala. Jadi semuanya ya, semuanya nih. Fokus semua ya. Sini ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sini ke saya. Kabad. Susah payah. Bukannya Allah ciptakan kita susah, Allah tinggal bilang kun fayakun. Jadi manusia itu dalam hidup di dunia ini pasti mengalami apa? Susah payah. Apa tadi? Susah payah. Jadi dalam ulama tafsir, hidup ini selalu banyak rintangan dan ujian. Bahkan di kuburan aja ada ujiannya, pertanyaan mungkar dan nakir. Maka ketika saya di Gontor pesantren dulu, kata Kiai Gontor gini, hidup ini penuh ujian. Ya, manusia yang gak siap menghadapi ujian dan tantangan mati aja. Bahkan di dalam kematian pun pasti ada ujian. Bener ya? Profesi apapun jangan maunya enak aja. Benar apa enggak, Bu? Usaha apapun jangan maunya enak aja. Pegang ini. Jadi masalah hidup. Kabad. Apa tadi? Kabad. Ngelihat kelakuan anak, tetangga, teman begini, apa nih? Kabad. Sabar. Kabar. Apa tadi? Kabad. Tapi menghadapinya Sabar. manusia itu hidupnya kabar. Apa sih kabar itu? Susah payah. Ya, pokoknya kabar itu jadi buat kehidupan kita. Ya, kalau umpama menghadapi A, B, C, D begini, usaha begini, karyawan begini, ingat kabar. Di balik kesabaran kita berbuah pahala. Pelan-pelan, manusia ini hidupnya selalu apa? Kabar. Jangan kabar. Apa? Kabar. Manusia ini hidup selalu apa? Kabar. Hadapi dengan penuh Sabar. Karena sabar itu tanpa Batas. Sabar ya Ustadz ya. Sabarun. Iya. Sabar ibadah. Sabar menghadapi musibah dan sabar dari yang apa? Haram. Jadi kalau ketika hadir ke pengajian, tiba-tiba hujan turun, ke pengajian itu adalah apa? Ibadah. Banyak apa? Sabar. Ketika tawaf, tiba-tiba kok ujung jempol kita kesandung atau terinjak sama orang lain, ingat sabar. Ketika musibah yang menimpa kita, suka apa enggak suka, anak begini, musibah begini, juga harus apa tadi? Sabar. Sampai di depan kitanya lagi puasa, dia makan, atau barangkali mereka makan sesuatu yang mereka makan di tengah-tengah bulan Ramadan, maka kitanya harus apa? Sabar dari sesuatu yang haram, padahal itu adalah halal. Tutup ya. Ini yang dahsyat. Jawaban doa. Apa tadi? Jawaban doa. Berarti 3 ya, doa. Enggak, sebentar, kelupaan tadi itu. Pertama, doa adalah ibadah. Kedua, menolak qada. Yang ketiga, mendatangkan cintanya Allah. Pertama, doa adalah ibadah. Setiap ibadah berbuah pahala. Yang kedua, dengan berdoa menolak qada. Dan yang ketiga, orang yang berdoa mendatangkan cintanya siapa? Allah. Yang keempat, manusia itu lemah. Ibu bisa tahajud, jangan sombong dengan kekuatan diri. Harus apa? Doa. Apa doanya biar mampu istiqomah? Yang Ibu Nova tadi bilang, istiqomah susah. Gimana caranya? Nih, apa nih? Berdoa. Ya Allah, hari ini saya acara 4 kesini mudahkan saya ya Allah. Harus apa tadi, Doa. Ini enak, ruangan AC, mikrofonnya enak, berhadapan. Kadang ceramah di basement, kipas angin gerah, harus banyak sabar. Jelas semuanya ya? Sampai mana saya ngomong tadi ya? Sabar. Bukan tadi terakhir tuh. Ibadah. Kipas angin, bukan? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa tadi saya lupa tuh? Ya udah ada jawaban doa tadi. Jawaban apa tadi? Ada 3 doa. Enggak, bisa apa? Istiqomah. Biar bisa istiqomah, ada doanya Ustadz. Bu, semuanya ngelihat teman pakaiannya bagus, perhiasannya bagus, tasnya mahal, kremes mereknya. Apa? Doa. Apapun harus apa tadi? Doa biar enggak iri ada, doa biar kuat iman ada, doa bisa istiqomah ada. Tulis ya.
QS 8. QS 3 ayat 8. QS 3, tulis aja dia, tidak buka ya. Bucin tadi ada. QS 3 ayat 8. Ya, bukannya iya. Jangan-jangan saya nyari saya di posisi jadi bukan jamaah, jarang-jarang saya kurang tipu nomor baru kali di sini. Saya baru kali ini pengajiannya bantuin nyari bukan jamaah. Ya, apa tadi QS berapa tadi? Dalam kurung doa biar istiqomah. Oh ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Lagi yuk. Allahumma yuk. Allahumma A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa biar bisa istiqomah. Sekarang tutup tausiah kita sore ini, yaitu jawaban apa tadi? Doa. Jawaban doa Bu Citani. Ya, satu. Apa tadi? Berarti beliau di samping saya jangan bilang gimana? Emang qadarullah. Benar ya? Apa tadi? Qadarullah. Jawaban doa udah. Satu, langsung dikabul di dunia. Apa tadi? Langsung dikabul di dunia. Dua, tabungan di akhirat. Tabungan di akhirat. Tiga, dijauhkan bala. Jauhkan bala. Ulangin, jawaban doa berapa tadi? Tiga. Satu, Dikabulkan doa. Dikabulkan doa. Ibu nanti Ibu pernah dengar yang pernah saya sampaikan? Ada 3 orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba batu besar bergelinding menutupi pintu 2. Pernah nggak? Saya kan belum datang. Coba. Enggak, sebelah sini. Ke saya sebentar ya. Ada berapa tadi? 3. Ada 3 orang masuk ke mana? Gua. Tiba-tiba batu besar menutupi pintu apa? 3 orang nggak bisa keluar. Dia berdoa dengan perantara amalan baik. Dia berdoa dengan perantara apa tadi? Sini ya. Yang pertama, ya Allah, saya punya orang tua sudah lanjut usia. Tiap sore saya berikan perahan susu kambing. Suatu ketika pulang dari hutan larut malam, orang tua sudah tidur. Aku tetap tidak putus asa. Aku perah susu kambing, anak istri minta tidak aku berikan. Aku masuk ke ruangan orang tuaku sudah apa? Tidur. Aku pegang gelas isinya susu. Dipegang nggak ditaruh. Tengah malam orang tuaku bangun, aku berikan susu. Maka wasilah baktiku sama orang tua. Bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser. Bisa keluar nggak dia? Bisa. Bisa keluar belum? Belum. Ya kan cuma sedikit. Makanya pengen mudah urusan bakti sama siapa? Orang tua. 2. Gaya Bapak yang kedua. Ya Allah, saya suka dengan sepupu saya yang cantik tapi dia tidak suka sama saya. Ya saya nggak berharapkan ibu ngomong begitu. Ya. Kasihan banget. Ya memang begitulah hadisnya. Bertepuk sebelah tangan. Suatu ketika musim paceklik tiba, sambil berdoa dia mendatangiku ingin pinjam uang. Aku berikan uang dengan syarat aku mau setubuhi tubuhnya. Enggak, ibu jangan perlu histeris biasa. Astagfirullah ya. Apa yang terjadi setelah itu, Ustaz? Ketawanya astagfirullahaladzim. Sekali lagi ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ini terus apa enggak ini? Ketika aku dekati tubuhnya, dia bilang apa? Ittaqilah, takutlah sama Allah. Aku menghindar, aku berikan uang semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya, tanpa minta balasan badannya, tubuhnya untuk diriku. Buasilah menjauhkan zina, bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser. Hati-hati maksiat zina mata. Itu mempersempit rezeki. Jaga mata, itu apa yang terjadi? Itu justru malah kita semakin mudah urusan. Hati-hati salaman gini. Apa nih? Sama nama siapa nih? Hati-hati sama perempuan salaman, hati-hati. Apa Ustaz? Sama laki-laki jarum neraka ditusukin nembus sampai dagu masih lebih baik ketimbang salaman sama laki yang bukan mahram, kecuali darurat. Saya pernah nyampein, Bu Eva tolong. Cuman ada tangan saya, wahai Eva, gambar tangan aku ini. Kata dia, maaf Ustaz, haram. Berapa sekarang? Berapa nih sekarang nih? Ya, yuk, pertama bakti sama siapa? Orang tua. Yang kedua? Menyetubuhi.
Menjauhkan Menjauhkan zina. tiga yang berapa nih? Tiga. Tiga. Nggak bisa keluar nih. Nggak bisa keluar. Apa ini? Jaga mata. Ibu yang pertama bakti orang tua, Iya. kedua menjauhkan zina. Iya. Tadi kan ada 3 orang yang masuk, tinggal berapa? 1. Kata yang ketiga, ya Allah saya punya karyawan, ini pengusaha. Saya punya karyawan banyak, tiap awal bulan saya berikan gaji. Berikan apa nih? Suatu ketika awal bulan, di saat pembagian gaji, ada 1 orang belum menerima gaji, udah pergi. Jelasnya? Ya. Akhirnya uang gaji dia, uang hak dia saya putar, saya berikan domba, lama kelamaan banyak. Saya berikan sapi, lama kelamaan banyak. Saya berikan onta, lama kelamaan banyak. Lahannya semakin luas, pegawai semakin banyak. Tiba-tiba orang itu pegawaiku datang mencari-cari aku. Ngapain tuh? Minta gaji. Saya bilang itu ternak yang begitu banyak lahan dan pegawainya milik engkau. Dia mengatakan dalam hadis Nabi, ala tastahzi'u, jangan engkau bercanda. Aku enggak bercanda. Dia mengambil semuanya ya Allah tanpa menyisakan sedikit pun untuk diriku. Berkah kejujuranku dan sedekah tidak perhitungan. Bukakanlah pintu gua yang tertutup. Pintunya Kebuka. geser. Bisa keluar nggak? Bisa. Jadi Bu, lagi hatam Quran. Sini ya, saya berusaha 2 minggu hatam. Saya berusaha 3 minggu hatam. Apa yang terjadi? Lagi hatamin Quran, selesai An-Nas, tutup doa. Namanya wasilah. Apa namanya? Wasilah. Ustadz mohon doa dong. Saya suka ketika jamaah minta doa. Barangkali itu doa semua akan berbalik buat siapa? Maka Bu Nova, Bu Ranti yang barangkali ibu hari ini lagi puasa, nanti menjelang azan maghrib, ya Allah, wasilah aku berpuasa, mudahkan urusan temanku, anak-anakku. Maka itu apa? Namanya wasilah. Wasilah. Apa namanya? Wasilah. Perantara. Perantara. Dengan amal soleh. Pelan-pelan. Perantara. Perantara Dengan amal soleh. soleh. Wahai Ibu Cintami, apa itu artinya wasilah? Ya, apa tadi? Perantara. Saya bantu. Ya kan bahasa Bu Cintami. Perantara. Semoga mudahkan urusan dia ya Allah. Dah, tutup. Ya. Doa ada berapa tadi? Doa ada berapa? 3. Sama-sama. Doa ada berapa? 3. 1 langsung Dikabulkan. Yang kedua, tabungan di Akhirat. tolak bala. Tutup ya. Nomor 2, doa enggak dikabul di dunia, tapi jadi pahala dan jalan dia menuju surga. Tutup ya. Saya bilang surat berapa tadi? Surat 42 ayat 50. Ayat berapa? Ayat 50. Yuk, 49. Oh, penyanyi. Iya. Masya Allah. Dari Pantura, Ustaz. Pantura. Penyanyi Pantura. Ya, nanti lagi. Fokus lagi. Baca dari 49 dulu. Baca dari 49 dulu. Sudah, Bro? Sudah. Yuk, sama-sama. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Silakan Bu Eva. Baca bismillah, angkat suaranya. Mikrofonnya dibunyikan. Nah, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaranya diangkat dan perekam mikrofonnya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi suami, anak, kendaraan, rumah, diri kita milik siapa? Makanya kalau suami orang tua meninggal, ucapannya inna. Teruskan lagi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ulangi lagi yang kedua. Dia menciptakan apa yang dia Yuk sama-sama bareng-bareng begitu tadi ya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Kalau begitu Allah menciptakan sesuatu apa yang Allah suka, apa yang Allah mau. Benar nggak? Ya. Kalau begitu bisa ngatur Allah nggak? Enggak. Sama-sama bisa ngatur Allah nggak? Tidak. Ngatur Ustadz? Bisa. Nggak apa-apa, jangan gena. Bisa nggak ngatur Ustadz? Bisa. Ngatur Allah? Nggak bisa. Bener ya, bisa nggak ngatur Ustadz? Ngatur Allah? Cuma tanya. memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Ulangi yang terakhir, tolong fokus yang lain yang terakhir. Memberikan Anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Ada nggak orang tua anaknya tiga-tiganya perempuan? Ada nggak orang tua anaknya empat-empatnya perempuan? Bapak, ibu, saya maulid Nabi di Condet. Dia anaknya 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perempuan, si bontot 9 baru laki-laki. Emang maunya siapa? Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah. Bener ya? Anak saya 2 perempuan, semoga yang ketiga laki-laki. Amin. Tiba-tiba perempuan lagi. Alhamdulillah. Sabar. Teruskan lagi ya. Silakan. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ada nggak orang tua 4-4-nya anaknya laki semua? Ada. Pengen perempuan dia nikah lagi. Ada. Ada nggak begitu? Ada. Ibu, ada nggak ustadz istrinya 2? Banyak. Ya, yang ngegas biasa aja. Ada banyak. Udah istri yang pertama bikin dia sukses, nikah kedua dia jadinya jatuh, kembali ke istri yang pertama lagi. Ada nggak begitu? Banyak. Tampang kecewa semuanya. Ya. 50 angka suaranya ya. 50. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yuzawwijuhum zukranan wa inasa. Silakan Bu Eva, silakan. Silakan. Arab langsung Indonesianya. Angkat suaranya, tempelkan mikrofonnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Ada nggak orang tua anak udah pasang? Laki perempuan. Ada? Ada. Ada? Ya, silakan. Yang terakhir ini. Tempelkan mikrofonnya, Bu, angkat suaranya. Kayak Bu Nova dengan Bu Novi tadi. Dan menjadikan mandul siapa dan dia kehendaki. Menjadikan siapa? Apa tadi? Mandul. Berarti kalau ada teman mandul, ada keluarga mandul, itu bukan maunya dia, tapi maunya Allah. Jelas ya? Kalau ibu pernah berdoa nggak pengen punya anak? Pernah. Ibu tahu dari mana? Ya pasti. Pasti. Benar ya? Iya. Tapi kok sampai tua Nggak dapet. saya tanya, doa tadi jawabannya berapa? Bu kita semuanya berapa tadi? 3. Langsung Kabulkan. dijadikan tabungan. Jadi kalau begitu sini, Ibu taruh handphone sejenak. Dia berdoa, ya Allah berikan aku anak. Sampai tua enggak punya anak, bukan berarti enggak dikabul. Setiap dia berdoa tabungan lagi, berdoa tabungan lagi, maka di hari kiamat ada orang masuk surga karena doanya. Maka itulah jalan dia menuju surga dengan kemandulannya. Makanya orang mandul berarti dia adalah manusia yang Allah sayang. Allah berikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Itulah jawaban doa, tidak boleh berburuk sangka sama siapa? Allah. Semoga ada manfaatnya. Ustadz mau pamit. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Ibu siapa namanya Bu? Ibu Nur. Ibu Nur. Wukuf di Arafah tanggal 27. Ya. Berarti di sana lebaran 28. Tapi di Jakarta atau di Indonesia 29. Ya. Bagaimana? Ibu buka Quran surat ke-4 56. Asik. Buka lagi deh. Berapa tadi? Surat berapa tadi? 4. Ayatnya berapa tadi tuh? Keempat, ayatnya berapa? 56. Maaf, 59. Ya Allah, salah lagi saya yang salah tuh. Surah keempat, ayatnya 59. Ibu Cintami tolong terjemahin. Ada mikrofonnya? Itu Cintami di situ. Ya, ini ada mikrofonnya tadi. Mana mikrofonnya? Bu Eva, sama-sama ikuti saya. Ya ayyuhalladzina amanu, silakan. Ya ayyuhallazina amanu Atiullaha atiullaha wa atiur rasula wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. wa ulil amri minkum. Silakan Bu Cutyanti. Bu Cintami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemenang kekuasaan, pemegang kekuasaan, Pemegang pemerintah Maka kekuasaan. Ibu, kalau saya terjadi perbedaan pendapat karena Ibu sudah tanya Ibu Nur, maka saya ikuti pemerintah. Pemerintah di mana saya tempat tinggal. Kecuali Ibu Nur sedang haji, aminkan ya. Maka ikuti pemerintah di mana kita berada. Satu, sini deh. Ibu yang hari ini puasa tiba-tiba ke Papua.
jam 4 Papua udah azan maghrib umpama, maka ikuti waktu Jakarta apa Papua? Papua. Sekarang ikuti saya, ya pelan-pelan ya. Di mana kita berada, yuk. Di mana kita berada Menjadi hukum. menjadi hukum. Di mana kita berada menjadi hukum. Adanya di Indonesia, maka ikutilah terbitnya hilal yang ada di Indonesia. Adanya di Eropa, adanya di Afrika, ikuti di mana kita berada. Di mana kita berada, ikuti di mana kita berada menjadi apa tadi? Hukum. Ketiga, sama-sama ya, bareng-bareng. Wa'alaikum bil jamahir. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kapan berhari raya atau berpuasa, maka ikuti suara yang paling banyak. Jelas ya? Pertama, bagi saya ikuti pemerintah. Yang kedua, di mana saya berada akan menjadi hukum. Dan yang keempat, suara yang paling banyak yang saya ikuti. Keempat, apabila Idul Adha-nya pemerintah insya Allah memutuskan hari Kamis 29 Juni, Saudi Arabia lebarannya Rabu 28 Juni, maka kita H-1 puasa. Namanya hari Arafah. Hari apa tadi? Jamaah haji nggak puasa, Nabi Muhammad diberikan susu ketika lagi wukuf minum. Berarti kalau begitu yang puasa bukan mereka, kita yang tidak haji. Apa yang terjadi? Siyamu yaumi Arafah. Ini ahtasibu Allah. Orang yang berpuasa di hari Arafah akan diampuni dosanya, yukafir sanatal lati qablah walati ba'da. Setahun lalu, setahun yang akan datang. Berapa tahun? 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Jadi kalau begitu orang yang berpuasa H-1 menjelang Idul Adha 2 tahun. Kitanya puasa, jamaah haji udah lebaran. Saudi Arabia lebaran duluan. Bagaimana Ustaz? Di mana kita berada jadi hukum? Maka jangan terkecoh dengan WhatsApp yang menyuruh kita membatalkan puasa. Jadi kalau gitu gimana? Maka ikuti di mana kita berada, kita tempat tinggalnya. Jelas ya? Ya. Bareng-bareng. Idza daqalatil Asyru. Apabila sudah masuk 1 Zulhijjah, sebenarnya ke saya sebentar ya. Apabila sudah masuk berapa tadi? 1 Zulhijjah, jangan potong rambut, jangan potong kuku bagi yang ingin niatan berkurban. Tapi perintah ini bukan haram. Bukan apa tadi? Haram. Maka apabila ibu hari ini 1 Zulhijjah motong kuku, enggak dosa, hanya sunnah. Kenapa begitu Ustaz? Bukan bulu dombanya, bukan bulu sapinya. Jangan potong bulu sapi. Ngapain pembeli minta saya, Pak Ustaz kan jualan sapi, jagain ya domba saya ya, jangan dipotong bulunya. Bukan bulu dombanya, bulu kitanya. Bulu apanya? Bulu apanya? Kita. Dan apa ini? Kuku. Kenapa Ustaz? Biar semua bagian kita dilindungi dari api neraka seiring hewan kurban kita yang disembelih. Nggak pakai oh masya Allah, subhanallah, nggak ada ohnya ya. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Yang kedua menyamakan jamaah haji ketika pakai kain ihram tidak boleh potong kuku dan apa? Rambut. Jadi kalau begitu 9 hari puasa yang paling utama adalah akhir. H-1. Tapi kalau puasa hari ini boleh apa enggak? Boleh puasa hari ini. Kalau umpama ada yang enggak puasa, bagaimana caranya bisa dapetin pahala puasa dia? Maka ketika dia mau buka puasa, berikan makanan. Berikan apa tadi? Makanan. Maka Ibu Nova yang hari ini puasa, Ibu Novi kasih rendang ke rumahnya Bu Nova, maka Bu Novi dapetin pahala Bu Nova tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jelas ya semua ya? Iya Pak Ustaz. Ada lagi? Ada lagi nggak apa? Ada lagi? Sebelum doa, Bu, ada yang tanya lagi? Tidak. Tanggal 28 kita masih puasa, meskipun saudara kita sudah berhari raya, karena kita mengikuti di mana kita berada. Dan hanya Indonesia, Bu Greta, yang sering mengalami perbedaan. Hanya Indonesia. Maka perbedaan ini harus pakai ilmu. Silakan, ada lagi? Ya, Ibu Lolo. Ya. Bu Lulu, Bu Lolo, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman. Tadi saya ngomong apa tadi? Yang benar? Bu Lulu. Ya, yang namanya Albar. Ya. Tak Bu Lulu. Ya. Yang benar itu doa istiqoroh atau sholat sunat istiqoroh. Masya Allah. Doa istiqoroh apa sholat sunnah istiqoroh? Sholat sunnah. Pertama, sholat apa tadi? Sholat sunnah ada 2, yang menggandeng wajib dan yang tidak menggandeng wajib. Sholat sunnah yang menggandeng wajib namanya rawatib.
Apa namanya? Rawatib. Sholat sunnah yang nggak ada hubungannya dengan wajib namanya ghairur rawatib. Apa namanya? Ghairur Sholat sunnah yang Ibu Lulu tanyakan adalah sholat sunnah yang tidak menggandeng wajib, yang waktunya boleh dikerjakan di saat waktu-waktu terlarang. Setelah asar nggak boleh sholat sunnah. Saya ulangin ya. Setelah apa tadi? Asar. Tidak boleh apa? Sholat sunnah. Tapi ada jenazah depan kita. Nggak pakai ya. Ada apa tadi? Ada jenazah depan kita. Setelah asar sholatkan apa enggak? Sholat. Atau barangkali ibu masuk ke masjid setelah asar, sholat tahiyatul masjid, termasuk istiqoroh, boleh dikerjakan di saat waktu-waktu yang terlarang. Ketika sholat istiqoroh ada doa, maka doanya karena digandeng dengan sholatnya, maka doa itu disebut doa istiqoroh. Jadi nama sholatnya istiqoroh, doanya doa apa tadi? Istiqoroh. Sama. Sholatnya sholat safar, tapi doanya juga doa safar. Jadi sholat dan doa itu sebenarnya adalah sama. Terakhir, ada lagi? Nggak ada? Nah, dan itu ini nggak usah nanti memang dikerjakan. Nah, ada doa yang tidak disyariatkan tapi menjadi umum. Kenapa? Karena itu diperbolehkan selama tidak melanggar tauhid. Maksudnya gini, kemarin saya sempat diprotes. Nggak ada tuh katanya sholat sunnah istiqoroh, tapi adanya doa istiqoroh. Masa sih? Coba tanyain deh, Nabi itu ngerjain sholat sunnah istiqoroh nggak? Jadi nanti kamu tanya. Ibu semua, rakus nggak boleh sama makanan, tapi rakus pengajian ilmu boleh nggak? Ya, boleh. Nah, maka harapan saya hadirah majelis taklim hanya tidak satu tempat. Biar kita tidak terbatas hanya dengan satu pendapat, satu pandangan. Setiap ustadz, bacaan dan latar belakang pendidikannya mempengaruhinya. Tapi yang jelas perbedaan itu tidak memperkeruh hati kita. Silakan, Bu Ita. Pakai Inilah yang mikrofon. mempertemukan saya dengan Mas. Silakan. Di luar ini juga Pak, Ya. ada beberapa perbedaan kalau kita sedang bepergian mengenai sholat yang kita laksanakan, sholat safar, apalagi dalam keadaan safar, itu ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 5 hari. Itu sholat biasanya 3 hari itu yang kita jamak sholat itu berapa hari sebenarnya yang baiknya kita lakukan? Biasanya orang yang safar, dia menentukan mempermudah cara, karena Allah suka apabila hambanya mengambil kemudahan yang Allah berikan. Saya ulangi ya, Allah suka kepada hambanya yang apa tadi? Mengambil kemudahan. Ya, mengambil kemudahan. Yang ditanyakan Ibu Ita ini seputar perbedaan dalam buku atau ilmu fikih. Pasti ada apa? Perbedaan. Satu, Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan yang diperintahkan untuk jamak dan qashar 80 kilometer. Berapa tadi? 80 kilometer. 80 kilometer. Tapi pendapat yang beda tidak. Ya, bukan dihitung dari bukan jarak. dihitung dari apa tadi jarak temponya. Tapi apa? Tapi dilihat dari apa? Lama tidaknya perjalanan. Dari situlah mulai terjadi perbedaan. Apakah 3 hari? Apakah dihitung dari 80 kilometernya? Maka itu semuanya akan kembali buat siapa tadi? Diri sendiri. Maka apabila kita dipermudah dengan barangkali 3 hari masih diperbolehkan, silakan. Kenapa? Karena untuk menghindari sesuatu yang memberatkan kita. Jadi kalau begitu 80 atau 3 hari dikembalikan kepada bagaimana perjalanan kita. Apabila ibu nginap di hotel dekat masjid dan nyaman, apalagi di tanah suci, maka itu kan termasuk dalam perjalanan. Maka gimana caranya? Permudah nggak? Permudahlah. Tapi kalau umpama barangkali kesulitan begini dan begitu, maka ambillah jalur kemudahan selama tidak memberatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Sebentar ya, saya mau tes dulu apa yang saya sampaikan sejam setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang membuat kita didampingi lebih dari 4 malaikat. Istiqomah. Ibadah yang istiqomah.
istiqomah. Pahala ibadah rata-rata mentok di angka berapa? 700. Ada nggak amal ibadah yang pahala tanpa batas? Ada. Ada? Ada. Apa itu? Sabar. Terakhir dari saya, ya Allah mudahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa keutamaan puasa di hari Arafah H-1 menjelang Idul Adha? Tadi Ibu nggak usah begini-begini. Tutup. Apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.